Kesimpulan aja deh. Chan, Jeju udah masuk belum, Chan? Biar gantian. Belum. Tadi katanya masih di jalan katanya. Oke. Langsung kesimpulan aja kali ya. Kata-kata perempuan dalam Al-Quran tidak hanya ini yang tadi. Di tafsir ini ada bahwa perempuan memiliki hak-hak seperti memiliki hak waris, hak kesaksian, hak memilih suami, hak mendapat mahar, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Karena baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin demi kemaslahatan hidupnya. Hak untuk beraktivitas, hak untuk memilih dan dipilih dalam politik, dan hak untuk berpartisipasi dalam persoalan publik. Kedudukan perempuan dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sekian, mohon diluruskan oleh dosen pengampu. Mohon maaf sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua untuk ketidaksiapan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskahnya nggak ada, Wati. Nggak ada kok. Belum dimasukin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada naskah dari kitabnya nggak? Iya, ini Ustadz. Tadi kita baru dapat informasi. Ternyata temen yang hari ini presentasi terkendala belum rampung. Tuh. Karena satu dan lain hal. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh pemateri. Kemudian teman-teman yang kelompok selanjutnya juga mendadak nggak tahu gitu. Jadi teman-teman yang lain juga nggak ada persiapan juga. Tadi informasi yang kami dapat seperti itu. Iya. Untuk tadi tafsirnya belum ya, Putri ya? Belum siap? Oh, ya Ustadz, belum siap Ustadz. Belum, Ustadz. Kalau gitu kita coba bahas kitab ini aja nih. Saya kirim aja contohnya ya. Nggak apa-apa nanti belajar baca. Ya, Ustadz. Man, kok ini nggak bisa digedein sih, Man? Saya kirim ke grup. Baik. Bisa di stop share screen-nya, maaf. Yang share. Wati. Di bagian bawah, stop share screen. Bisa di bagian bawah, bisa bagian atas. Yang ini nggak kebuka. Ya, video call aja. Nanti saya bantu. Makasih. Udah belum? Ya, sudah. Sudah saya kirim ke grup. Coba dilihat. Langsung di-download dan ditayangkan saja. Ambil dari surat Al-An'am. Ayat 108 dan seterusnya. Ya, kita coba bahas. Ya, nggak banyak lah. Selembar, 2 lembar ya. Yang penting belajar baca. Ya, silakan nanti pemakalah. Cuma satu aja yang hadir pemakalah. Informasi terbaru katanya masih di jalan satu lagi, Sat.
Bilangin jangan di jalan, ntar ketabrak. Iya. Udah diingetin, Zat. Suruh minggir. Nah, tabrak aja ntar. Takut ditilang katanya. Ya, silakan coba di-download itu. Sudah saya kirim di grup. Ditayangkan, coba ditampilkan. Kalau yang mau download dari e-learningnya juga ada. Dari surat Al-An'am, dari tafsir ahkam ayat Quran. Sudah muncul tafsirnya belum, Ustaz? Udah. Makalahnya tolong diupload juga ya. Diupload ke kolom tugas. Ya, silakan pemakalah coba belajar baca, nanti dibantu, dipandu. Ya, halaman 9 dan 10 aja. 2 lembar dulu coba itu. Makalahnya diupload ya. Gimana, Novianti? Silakan dibaca pemakalah. Harusnya berdua dengan siapa? Megazen ya? Iya, Ustaz. Megazen. Ayo bisa Ya, digedein nggak? Ini, Ustaz. ya Megazen masih kerja kan Ya. itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala. Wala tasubbul lazina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kazalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya. Tafsirnya. Ya. Yang mana ya? Yang itu ya. Kan? Sababun nuzul. Asbabun nuzul Apa bacanya tuh? Sababun nuzuli annal musyrikina qalu ya Muhammad Bang. lit lit litan Tahiyanna sabikal hatana ulan hajuna rabbik fangzalallah wala tasubbul lazina yad'una min dunillah illa ya wal gorodil saya kotalahu hazihil ayati huwa siyanah janab. Bener nggak Ustaz? Janabi
khaliqina Janiba khaliqina kholki khaliqina kholikina azza azza wa jalla wa jalla. Man an yasab min min an yasubbahu yasubahul musyrikun wal da'wah ilallah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa munasabatin hazihi ila yat lama qablahu anhu lama amrullahi nabiyahu bitibai ma uhiya ilaihi wal i'radu anil musyrikin. Nahal mu'minina ansabil sabbi al hatal musyrikin lama fi zalika min apa man Ustaz? Min kamalil i'rada anhum wa jumlatu wala tasubbu ma'tufatu ala jumlati wa a'ridu anil musyrikin wal subu asyatamu wal ta'nu wal khatabu bal nahi bin nahi al mu'minuna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walam yaqul wala tasubba kama qala ta'ala ittabi a'ridu wa adila bil khitabi ila umum al mu'minina faqala wala tasubbu takriman takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam an maqamis sabbi ya wa isyaratan ila anhu sallallahu alaihi wasallam lam yakun sabbaban wala syattama. Ya, lembar berikutnya pemakalah kedua, silakan baca.
Malah kedua, siapa yang udah datang belum? Lagi nganter orang tuanya sakit dulu, Sat. Orang Oh, tuanya itu. lagi berobat, Sat. Ada yang mau jadi sukarelawan, mau bacain, bantuin, silakan. Gampang kok ini bahasanya. Coba Ustaz. Ya, tafadhol. Ini Salman kayaknya lagi di Pulau Seribu nih, di atas kapal pesiar ya Salman. Aduh, Man, enggak Ustaz. kayaknya kayak kapal pesiar itu. Enggak Ustaz. Lagi di kapal pesiar ini tuh, kan bener. Lagi di tengah samudra dia. Ya, coba silakan Salman. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na yad'una ya'buduna wal mausula ibarata an asnami wal aidu mahdhufun ay alladhi ya'budunahum wa Allazina. inna alladhina ya'budunahum Ya. wa inna abrun bi alladhina bi anna al-musyriqina nazzalu hadhihi al-asnami manzilatin dhawil ilmi wal ma'na wa ma'na al-jumlati ala hadha wala tashtamu ya jama'atan al-mu'minina al-asnam Allati ya'buduha ya'buduha al-musyrikuna fayashtamu ilahakum wa yajuzu ay yakuna al-mawsulu ibarati 'anil musyrikin wal 'aidu hina izin fa'ilun yad'una wal maf'ulun mahdhufun ay al-asnam wa ma'na al-jumla 'ala hadha wala tashtamu al-musyrikina min haythi ibadatihim bi alihatihim fayashtamu Allah wal awwalu azhar wa innama nahwa an sabbil asnami wa in kana fi sabbiha ta'atin lamma yatarattabu ala nama apa tadi itu? Wain nama nuhu ya bacanya. How? Ya. Terus? Langsung dari yang zalika. Ya. Oke, zalika minal mafasidil lati hiya a'zamu min zalika. Wa hiya sabbullahi azza wa jalla wa sabbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu min dunillah halun minal mausuli au al-aidi. Wa qawluhu fayasubbullaha al-fa'u disababiyah disababiyah wal fi'lu ba'daha al-mansub wa yajuzu an takuna al-fa'u lil 'atfi ka qaulihim la tamaddaha fatashaqqaquha wal fi'lu ba'daha majzumun wal ma'na adwan zulman wa'tidaan wa tajawazan 'anil haqqi wa huwa masdarun addan alaihi adwan wa udwana bi dhammi wal qasri bi ma'na zulmihi wa'tida alaihi wa qur'un bi dhammil 'aini wad dali wa tashdidil wawi wal ma'na wahidin wa intisabi adwan ala annahu maf'ulun lahu aw ala annahu masdarun min ghairi lafzin al-fi'li li anna sabba udwanun fil ma'na aw ala annahu masdarun fi mawdi'il hali wa yahalun muakkadatun wa qawluhu bi ghairi ilmin hala kadzalika muakkad. Tapi yakfi sampai situ aja dulu. Ternyata khawatir waktunya nggak cukup, terbatas. Ya, syukran lagi ya Salman. Tetap ditayangkan biar yang lain lihat. Ya sudah pada download ya. Itu contoh dari tafsir ahkam Al-Quran. Ya.
Nah, tadi makalah ini kelompok 7 ya, sudah di-upload belum ke e-learning? Makalah kelompok 7 di-upload ya. Di-upload. Kelompok 6 Ustadz. Kelompok 6 ya. Makanya tolong di-upload ke learning pertemuan ke-9 ya di kolom tugas. Absennya jangan salah. Absen di kolom pertemuan ke-9 ya. Jangan salah kamar. Jadi perkuliahan itu sebelum UTS, perkuliahan 1 sampai 6 yaitu perkuliahan biasa. Pertemuan ke-7 itu sebetulnya off class. Off class ya. Pertemuan ke-8-nya itu UTS. Tapi memang UTS biasanya kan 2 minggu. Dianggaplah 7 dan 8 itu UTS. Ya, jadi ke-7-nya itu biasanya minggu tenang atau off class. Nah, pertemuan pada UTS dimulai di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-14. Nah, jadi 6 kali lagi setelah UTS. Nah, pertemuan ke-15 itu off class, 16-nya UAS. Biasanya UAS memang 2 minggu, ya udah 15, 16 itu UAS. Dan tenang juga. Ya, ini isinya di pertemuan ke-9 ya, absennya. Ini Megazen belum hadir juga. Ya udah nggak apa-apa. Dari awal coba ditayangkan dari pertama. Ini tafsir ya ahkam ya. Tafsir ayatul ahkam. Ya. Ambil di sini Syekh Abdul Qadir Syaibal Ahmad. Ini dia juz berapa ini? Diawali dari surat Al-An'am. Dapat ini adanya, ya udah kita bahas ini aja daripada nggak ada teksnya. Harusnya kan pemakalah menyiapkan naskahnya gitu. Namanya mata kuliahnya studi naskah tafsir. Jadi kita harus belajar naskahnya juga. Sampai kita mempelajari dan mengenali macam-macam kitab tafsir, baik yang klasik, abad pertengahan maupun yang abad modern. Tuh, kita juga harus belajar naskahnya. Nah, kalau tatap muka di kelas, saya maunya bawa kitab kuningnya langsung. Baca depan saya satu persatu, belajar. Kayak ngaji kitab di pesantren gitu, ngaji sorogan ya. Belajar baca kitab. Ya kayak tadi tuh, alhamdulillah ya. Walaupun tadi Putri agak tersendat-sendat bacanya, ya nggak apa-apa Putri. Jangan pesimis. Ya nggak apa-apa, salah dalam belajar adalah hal yang wajar. Lebih baik salah dalam belajar daripada nggak salah karena nggak pernah belajar. Kan gitu. Oh saya dong nggak pernah salah. Ya orang nggak pernah belajar, juga salah. Iya, lebih baik salah dalam belajar ya daripada nggak pernah salah karena nggak mau belajar, nggak pernah belajar. Ya, nggak apa-apa, salah-salah dikit baca kitab gundul, jangan salahin yang baca. Salahin yang nulis, kenapa nggak diharokatin? Coba kalau diharokatin, bener bacanya, nggak salah ya. Ya Putri ya, Novi ya. Iya, jangan pesimis Putri, nggak apa-apa, salah-salah dikit. Salahin yang nulis nih, kenapa nggak diharokatin? Ya kita baca ayatnya ini surat Al-An'am ayat 108 ya. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Itu ayatnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ini surat Al-An'am ayat 108. Ya. Wala tasubbu, artinya janganlah kamu memaki-maki, menghina, mencela, mengejek, apalagi mengolok-olok, apalagi persamaannya ngata-ngatain, mengejek, mencela, menghina, memaki-maki, mengolok-olok, ngata-ngatain. Dan siapa? Bully. Allazina yad'una min dunillah, sembahan-sembahan ya. Sembahan-sembahan yang mereka sembah, orang kafir ya, selain daripada Allah tuh ya. Tak boleh kita mencela, menghina sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang non-muslim yang mereka anggap sebagai Tuhan. Apakah itu agama Kristen yang mereka pertuhankan kan Yesus.
Nggak boleh kita menghina, wah Yesusnya nggak pakai baju, masuk angin tuh ntar. Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Wah Yesusnya disalib nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu yang disalib bukan Yesus, bukan Isa itu. Ya, Yudas siapa Iskariot. itu pengikut orang yang berkhianat itu? Apa Yudas Iskariot ya? Ya, bukan Yesusnya, bukan Nabi Isa yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh. Lalu yang disalib siapa itu? Itu orang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Yesus. Allah diserupakan menjadi wajah Yesus. Ya, jadi bukan Yesus yang disalib. Ya, atau kita lihat Tuhan sesembahan agama Buddha, misalkan patung Buddha, ya, agama Konghucu, agama Hindu, menyembah dewa-dewa, patung dewa-dewa. Kemudian kita ejek, kita hina, nggak boleh tuh. Kita celak, nggak boleh, ya. Ada yang udah pernah ke Thailand belum? Alhamdulillah saya udah 2 kali ke Thailand. Nah, itu kan banyak tempat peribadatan di daerah apa namanya tuh, Pak Naga mungkin udah pernah ya. Itu tempat peribadatan orang Buddha. Ya itu ada candi yang berapa ratus tangga tuh. Candi apa namanya tuh? Gak kuat naik ke atas, nggak berani saya. Tinggi banget, berapa ratus anak tangga itu. 300 apa berapa? Pak Naga tahu ya. Ada candi Belum Ustaz, belum tahu. pernah ke Thailand ya. Belum Itu Ustaz. ada patung-patung dewa-dewa agama Buddha itu, patungnya ada macam-macam bentuknya tuh. Ada yang lagi tiduran miring, bertopang dagu. Mungkin kita melihatnya agak aneh, kok Tuhan nyantai banget gitu ya. Tapi kita nggak boleh menghina tuh. Nggak boleh ya. Ya. Tuhan kayak gitu, kepalanya botak. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Ya, nggak boleh kita menghina sembahan-sembahan agama lain. Ya, tuh. Ini Allah yang melarang nih. Langsung nih, wala tasubbu nih bukan larangan dari ulama, bukan dari manusia, tapi langsung Allah yang melarang kita. Wala tasubbu, jangan kalian menghina, mencela, mencaci maki, ngejek, ngolok-ngolok, ngata-ngatain sembahan-sembahan agama lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Enggak boleh tuh. Kenapa? Nanti fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Maka nanti mereka akan balik balas menghina Allah, ya. Makanya Allah melarang. Nanti kalau kita celak, kita caci maki, kita hina, kita ejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain, nanti mereka akan balas menghina Allah. Aduan itu dari kata adun. Adu itu musuh. Aduan dengan penuh permusuhan ya, dengan melampaui batas. Bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Jadi membalasnya lebih dahsyat lagi. Menghina Allah. Jangan, kita nggak boleh. Ya, jadi dilarang menghina sembahan-sembahan agama lain. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya, demikianlah Allah atau kami ya, kami kata Allah, jadikan setiap umat itu menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi mereka menyembah Yesus, mereka menyembah patung Buddha, mereka menyembah patung dewa-dewa di agama Hindu. Agama Hindu dewanya apa? Brahmana ya. Brahmana, Wisnu, Shiva. Ya, dewa-dewanya tuh. Dewa 19 termasuk nggak tuh? Dewa 19. Nggak masuk ya? Itu tuh yang mereka anggap Tuhan, mereka sembah-sembah, ya udah tuh. Memang mereka menganggap perbuatan mereka itu baik. Ya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian nanti mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka ya maksudnya Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan. Nah, baru mereka sadari bahwa apa yang mereka kerjakan itu tidaklah benar. Selama di dunia mereka menganggap pekerjaan mereka menyembah patung, menyembah Tuhan-Tuhan lain itu yang mereka anggap benar. Jadi intinya memang kita harus menghormati kebebasan orang lain dalam beragama, dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing, menyembah apa yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka, dewa mereka, gitu, ya. Jadi nggak boleh. Kenapa? Nanti akan terjadi pertentangan, percekcokan, permusuhan, ya kan? Umpama Chandra nih iseng menghina, mengejek orang Buddha yang menyembah patung. Apa kalian orang Buddha menyembah patung batu, patung berhala gitu, nggak bermanfaat, nggak bisa memberi mudarat,
nggak bisa ngapa-ngapain kalau disembah-sembah. Bisa aja mereka akan balik menyerang Chandra. Kalian juga orang Islam sama menyembah batu. Kami lihat kalian menyembah batu, batunya batu hitam kotak, ada namanya Ka'bah, adanya di Mekah. Ya kan? Mereka balik nyerang itu. Kalian juga penyembah batu, hai orang Islam. Kalian juga nyembah batu tuh. Batunya hitam kotak, namanya Ka'bah, adanya di Mekah. Wah, Chandra protes dong. Kami tidak menyembah Ka'bah. Kami tidak menyembah Ka'bah, tapi kami menyembah Allah yang memiliki Ka'bah itu. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Jadi Ka'bah itu hanya patokan kami dalam ibadah sholat, hanya sebagai patokan arah kiblat kami, bukan Ka'bah yang kami sembah. Nah, kan berdebat tuh. Orang Buddha juga bisa bilang, oh, sama kami juga nggak menyembah patung ini. Yang kami sembah adalah Kang Buddha, gitu. Nah, hanya sebagai penjelmaan, sebagai perantara aja patung ini, gitu. Ya, orang Hindu juga bilang gitu. Kami nggak menyembah patung-patung ini. Yang kami sembah adalah Sang Dewa. Kami wujudkan dalam bentuk patung ini, gitu kan terjadi perdebatan. Ya, dulu juga zaman dahulu orang-orang kafir yang menyembah patung begitu bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, gitu mereka bilang alasannya. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Oh, kami tidak menyembah patung-patung ini, melainkan agar patung ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan sebagai wasilah. Mereka menjadikan patung itu sebagai wasilah perantara, gitu. Ya. Jadi bukan langsung mereka yang menyembah patung itu, tapi sebagai wasilah saja. Nah, gimana kalau terjadi perdebatan seperti itu? Gimana? Gimana itu? Ya, makanya dilarang menyembah, dilarang mencaci maki sembahan-sembahan agama lain. Dilarang maki sembahan-sembahan agama lain, khawatir nanti mereka ya balik menghina Allah. Baik, kita lihat sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini, ya. Coba lihat dulu surat Az-Zumar ayat 3. Coba sambil buka surat Az-Zumar ayat 3. Ada nggak? Surat Az-Zumar ayat 3. Afwan Ustaz, saya izin dahulu ya Ustaz ya. Saya izin duluan, maaf. Oke, ya, silakan. Lagi di kapal pesiar. Kasih Syukron. Afwan, lagi di kapal pesiar ya. Coba tuh, siapa yang udah dapat surat Az-Zumar ayat 3 tuh. Tuh. Ya. Ada orang kafir yang menyembah patung, menyembah selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tuh, kata mereka tuh. Kami tidak menyembah mereka, melainkan menyembah patung-patung itu, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi alasan mereka menyembah patung, berhala, itu sebagai wasilah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik gitu. Ya. Kayaknya terjadilah perdebatan, beda keyakinan. Jadi orang Buddha, mereka bilang bukan kami menyembah patung Buddha, tapi yang kami sembah adalah Sang Buddha. Ya, ini Pak Naga Kusnadi mungkin lebih paham ya, agama Konghucu dulunya.
Ya kalau agama Hindu kan dewa-dewa. Dewa-dewa juga dijelmakan dalam patung-patung juga. Nah ini sebab nuzulnya. Asbabun nuzulnya annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik qalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, litantahiyanna, hendaklah kamu berhenti, stop. Ya, ini fi'il nahi, intaha yantahi. Ya, kalau damirnya anta jadi tantahi. Kemudian dipakai lam amar depannya tuh li, jadi litantahi. Nah, asalnya gitu. Ini kalau mau saya telusuri aspek sarafnya, fiilnya intaha yantahi, artinya stop, berhenti. Karena damirnya anta, kamu, wahai Muhammad, jadi tantahi. Pakai lam amr, jadi litantahi. Hendaklah kamu berhenti. Belakangnya ditambahin lagi nun, ya, nun taukid namanya nih. Nun taukid sakilah nih, nun penegas, ya, bertasdid. Namanya nun taukid. Jadi benar-benar ditantahiyanna. Nah, gitu jadi bacanya. Benar-benar kamu hendaknya berhenti, wahai Muhammad, an sabbika alihatina, dari kamu menghina, mencela Tuhan-Tuhan kami. Au lanahjuwanna rabbaka, atau kami akan balas menyerang Tuhan kamu, menghina Tuhan kamu. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi al-ayah, sampai akhir ya. Janganlah kamu menghina, mencaci maki, mencela Tuhan-Tuhan sesembahan-sembahan agama lain selain daripada Allah. Ya. Jadi sebetulnya bukan nabi yang menghina, mencela patung-patung sembahan agama orang-orang kafir, orang musyrik gitu. Tapi yang menghina adalah sebagian kaum muslimin. Kalau kita baca asbabun nuzulnya, ada sebagian umat Islam yang menghina, mencela patung-patung sembahan orang-orang kafir, orang musyrik. Tapi orang kafir, orang musyrik itu komplainnya kepada Nabi, protesnya kepada Nabi Muhammad, karena dianggapnya ini pengikut kamu, hai Muhammad, kerjaannya nih menghina Tuhan-Tuhan kami. Nah, itu ya. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi yang melakukan penghinaan, ya, melakukan penistaan lah katakan kalau bahasa sekarang itu, mengejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain, itu bukan Nabi, bukan. Tapi sebagian umat Islam, ya, sebagian umat Nabi. Wal ghardu allazi siqat. Nanti dibacanya siqat dari saqo, ya suku, artinya mengarahkan, ya, menyetir. Nah, kalau mobil tuh saqo ya suku, artinya menyetir, mengarahkan. Orang yang menyetir disebutnya sa'iq. Wal ghardu allazi siqat lahu hazil ayah. Dan tujuan yang diarahkan oleh ayat ini yaitu siyanatu janibi khaliqina. Siyana artinya menjaga kesucian, melihara kesucian aspek, ya, dari sisi Tuhan pencipta kita, Azza wa Jalla, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita menjaga kesucian, ya, nama Allah pencipta kita Azza wa Jalla, ya, min an yasubbahul musyrikun. Jangan sampai dihina, dicaci maki, dicela oleh orang-orang musyrik. Jadi tujuan ayat ini, tujuan utamanya diarahkan agar jangan kita menjaga kesucian Allah sebagai sang pencipta kita, jangan sampai dihina, diejek, dihina oleh orang-orang musyrik. Dan tujuannya juga wadda'watu ilallahi ta'ala, dan juga sebagai dakwah, ajakan menuju Allah ta'ala, menuju agama Allah, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara memberikan nasihat yang baik. Nah, itu tujuannya berdua itu. Wa munasabatu hazil ayah lima qablaha, dan munasabah, kesesuaian antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini ayat 106 ya. Silakan nanti dibaca ayat 106-nya. Ayat 106-nya itu berbunyi, uhiya ilaika mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin.
musyrikin. Itu ayat yang 106-nya. Kan dengan ayat 106, aku ya, lamma amarallahu nabiyahu bittiba'i ma uhiya ilaihi wal i'radu 'anil musyrikin nahal mu'minina an sabbi alihatil musyrikin lima fi dzalika min kamalil i'radi anhum. Nah, sampai situ. Munasabahnya adalah ketika Allah memerintahkan nabinya bittiba'i untuk mengikuti ma uhiya ilaihi apa yang diwahyukan kepadanya wal i'radu anil musyrikin dan berpaling ya dari orang musyrik ya enggak apa namanya jangan menghiraukan orang-orang musyrik ya. Nahal mukminin dan juga sekaligus Allah melarang orang mukmin ansab bi alihatil musyrikin dari menghina atau mencela Tuhan sembahan orang-orang musyrik. Lima fi zalika min kamalil i'radi anhum, dengan demikian itu merupakan keberpalingan yang sempurna dari mereka. Jadi benar-benar kalau memang mau berpaling dari orang musyrik jangan tanggung-tanggung ya. Jangan ntar enggak. Kalau mau berpaling sekalian. Kamalil i'rad namanya. Wa jumlatu dan jumlah atau kalimat sempurna itu disebutnya jumlah. Wala tasubbu. Ini fi'il nahi ya. Wala tasubbu itu janganlah kalian menghina. Itu ma'tufah ala jumlati wa a'rid anil musyrikin. Jadi ada atof, ma'tuf ya, atof ma'tuf antara jumlah dengan jumlah. Kalimat sempurna dengan kalimat sempurna. Jadi wala tasubbu ini dima'tufkan kepada kalimat wa'arid anil musyrikin yang ada di ayat 106 sebelumnya. Jadi ataf dan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ada kalau kita belajar ataf, bahwa ataf ada ataf fi'il madi dengan fi'il madi, ataf mudhari dengan mudhari, ada ataf fi'il amr dengan amr. Nah, ini ataf kalimat sempurna dengan kalimat sempurna. Ataf jumlah dengan jumlah. Jadi ma'tufnya adalah wala tasubbu ya ma'tuf alaih kepada wa'arid anil musyrikin yang ada di ayat 106. Wasabbu dan menghina atau mencela itu maksudnya adalah asyatamu atau asyatam. Wattu'nu, asyatam itu bersumpah serapah gitu, maki-maki. Sumpah serapah. Bahasa kita apa kalau menghina orang, mencaci maki orang tuh sumpah serapah gitu. Wattu'nu ini menusuk artinya. Maksudnya menghina orang, menyakiti dengan kalimat yang menusuk ke dalam hati kan gitu. Orang lebih sakit ditusuk dengan lidah daripada ditusuk dengan pedang, katanya gitu ya. Iya. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan wa qad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, banyak obat bisa didapat. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, pepatah Arab mengatakan begitu. Nah, jadi at-tu'nu, itu ucapan yang menusuk, menikam. Wal mukhatab. Nah, dan mukhatab ini orang lawan bicara yang ditujukan bin nahi dengan larangan tersebut di atas, larangan menghina itu, siapa yang ditujukan yang dilarang menghina yaitu orang mukmin. Al mukminun wan nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walam yaqul, Allah enggak mengatakan wala tasubba, jangan engkau menghina wahai Muhammad. Enggak. Jadi fi'il larangannya tidak berbentuk mufrad, tapi berbentuk jamak. Berarti yang dilarang bukan cuma Nabi. Ya, bentuknya jamak wala tasubbu. Allah enggak mengatakan wala tasubba. Jangan engkau menghina wahai Muhammad, tapi wala tasubbu orang kafir, orang mukmin. Jangan menghina, jadi banyak. Kama qala ittabi, sebagaimana Allah katakan dalam ayat sebelumnya, ittabi, ikutilah, dan a'rid itu bentuk mufrad semua, tunggal, dhamirnya anta. Wa adla bil khitab ila umumil mu'minin, dan khitabnya itu ditujukan kepada semua orang mukmin. Sehingga Allah mengatakan wala tasubbu, bentuk jamak. Ya, tidak bentuk mufrad. Janganlah kalian menghina. Nah, kenapa dipakai bentuk jamak? Takriman, untuk menghormati, memuliakan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam an maqamis sabbi, dari posisi menghina. Jadi bukan Nabi yang menghina. Makanya fi'il larangannya tidak berbentuk mufrad, tidak ditujukan kepada Nabi tapi ditujukan kepada kaum mukminin, orang mukmin, orang muslim. Wala tasubbu, nah, itu kan bentuk jamak itu. Bentuk jamak dhamirnya antum. Tuh, wala tasubbu, kalian jangan menghina. Jadi tidak ditujukan bentuk
kepada Nabi sendiri. Nah, itu untuk menjaga kemuliaan, takriman ya, untuk menghormati Nabi. Wa isyaratan, dan sebagai isyarat atau petunjuk ila annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW lam yakun sabbaban wala syattaman. Nabi itu bukan orang yang suka menghina dan juga bukan orang yang suka mencaci maki. Ini rahasianya kenapa Allah menggunakan fiilnya wala tasubbu, bentuk jamak ya. Jadi ditujukan larangan ini kepada kaum mukminin, kaum muslimin, bukan kepada Nabi. Jadi Allah tidak menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal, wala tasubba, tidak, tapi wala tasubbu, bentuk jamak. Itu untuk memuliakan Nabi, sebagai petunjuk menyatakan bahwa Nabi bukanlah orang yang suka menghina, bukanlah orang yang suka mencela dan mencaci maki. Ya. Jadi pelaku penghinaan itu bukan Nabi, bukan Nabi, tapi sebagian orang Islam. Cuma orang musyrik, orang kafir komplainnya, protesnya kepada Nabi karena mereka anggap ini ulah pengikutnya Nabi Muhammad nih. Begitu ya. Halaman 10-nya udah keburu maghrib ya. Udah dibaca sendiri aja lah ya. Dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sebagai latihan menggugah semangat untuk belajar membaca kitab gundul, kitab kuning. Oke, saya kembalikan ke Akhi Salman, ke hostnya. Silakan, cukup dari saya. Lanjut udah maghrib ditutup aja. Nah, ini. Mana hostnya? Salman kan izin. Hostnya udah izin, Ustaz. Pemakalah aja, pemakalah. Tutup deh. Tutup diskusinya dulu. Wati. Putri Novi. Putri Novi. Nanti. Ya Putri tutup closing. Udah maghrib. Demikian pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf nggak ada sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas, sudah maghrib. Ya saya pamit undur duluan ya. Ya syukran jazilan ala hudurikum wa timamikum. Saya pamit duluan. Ya naktatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masih, Ustaz. Ya, silakan kalau mau lanjut di Dumai, saya live duluan ya. Ilal liqa. Ya, Ustaz. Itu giliran ditutup baru nongol mukanya. Bang Chandra, awas ya. Salah gue apa sih ini? Enggak, udah, ini tutup ya. Ya, ya.